Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal tuh gak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul oleh iblis itu. Masyhur itu. Iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa. Sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat. Tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke. Dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah iblis ya tahu aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Zaman urip aku ora gelem, mbok nek wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem wis mati mbok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau, tasdik sama beliau. Sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal. Karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisab. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum yang saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah.
Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wasyara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Malail A'la sehingga mendoakan apa? Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amatis syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah, sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir, amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup. Tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut. Pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu. Supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtud Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, yang penting sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosennya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan ndak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang gitu. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi, itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh.
Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Sauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Tengjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati ini. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini enggak benar, logika itu enggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman.
Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak bener. Gak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel gak pernah sekolah, gak pernah sekolah. Gak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Ndak misalnya memang tak bedai, tak beri yang di ndak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama,
Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Ya itu kriminalnya sampai Anda dalam sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat enggak? Sudah sampai berani dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir itu. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing barokah maksiat. Surana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid kalau ketemu mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Jika mantas sabah biqaumin fahuwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabah biqaumin fahuwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya ijtihad dengan alatut ijtihad apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim. Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin.
Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa aja? Kasihan Allah. Terus kenapa aja? Unazzihu dzalikal jamala an nadzuri misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyo gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku sungkan dadi kok guli. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, ijtihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu, akan saya halalkan. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu li taklim karena mengajar. Atau lil muamalah. Nah, ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Kan kasus ini. Mau disalahkan pada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan. Jelas fasik. Jelas fasik. Matanya sudah fasik sebelum itu ditambah itu. Jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah. Kalau kamu ngajar mbak-mbak. Kemudian hafal yang cantik yang enggak. Itu taklim li nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik. Itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini. Berjalan saja. Bareng capek. Nggak tahu itu warungnya siapa. Terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu. Ini mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau enggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ini. Bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilaf. Khilaf itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes itu.
Apa mangan nih kan, wah poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak Kiai Robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah, terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan musafir. Jadi bolehkah insa'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar, membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi roh wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh.
tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkal no. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tau mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya kit atau lahmen, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono gitu loh. Masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun menakitu. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim, Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk apa? Bayi, meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu. Di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahalli jelas diterangkan. Kata kaul sa'ani tidak wajib. Alasannya ya lucu. Fa'indal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean salat ghaib. Salat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak salat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat,
Ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau mulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang, ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud, dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal wat ujabha ya sujud. Tapi kalau murid Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan, saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau, wayah tami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup atul jabah alal ardi. Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup atul jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini, meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Gitu. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Nah, mohon, kalau mengkaji fakih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal.
supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib, urutannya niat, berdiri, takbir, gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini tuh mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak, ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Loh coba, niat sholat loh, niat, takbir, qiyam, dulu man. Niat, takbir, qiyam, dulu mana coba? Dulu qiyam, nggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di Sarah-Sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabiyyitun niat, nginep no niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat, mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau, walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, yes ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megang. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza. Yaitu, ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif, definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cong tamuku kaimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat. Kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya kan. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat
rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger kecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimba ini mana bitis syari sampai ila somahe uzunehi ila zakon. Terus mana bitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mastur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean apa lebih disiplin belajar apa? Fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan.
Panjenengan kula sinau tentang awak itu swarga. Mungkin jenengan nanti tak terangno tapi potongane lali no. Potongane lali. Ya ketoke lali tenan kok. Ya alhamdulillah jen. Al insan makhluk khata. Sesuai. Ya anggap bae kowe sesuai rencana Tuhan, nak manusa iku makhluk khata. Jadi lalimu ya pantes, salahmu ya pantes. Ora pantes bolak-balik. Ora pantes ya. Bolak-balik. Iya jadi tinggal kula nu sering matur teng putih-putih ya, terutama teng kersane pangeran ya. Jadi Quran itu kan turun itu ada muqaddimah, napa? Muqaddimah. Sebab itu lafaz-lafaz sing majmu, ya lafaz-lafaz sing majmu atau mujmal. Itu punya konstruksinya sendiri karena sebelum itu ada sekian napa? Peristiwa, napa ada sekian napa? Peristiwa. Nah, tentu Nabi sebagai Nabi itu oleh orang-orang terpelajar itu diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Ya saya ulang lagi, Nabi sebagai Nabi kan diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah Nabi sedurunge itu khasih untuk wahyu, khasih untuk kitab suci. Mulane cucu terus ana kata kadzalika, kaya mengkono-mengkono napa? Kaya mengkono-mengkono. Mergo wis turun ana muqaddimah napa? Ana napa? Muqaddimah. Eling-eling. Lah umpama ora ana muqaddimah kan janggal, wong hal kok ngarep wae. Hal kok ngarep. Ijek kawitan surat. Ya cara tek pas-pasan kan ya bingung. Wong sing ra pas-pasan ya bingung. Lah terangno ben kira. Apa ora sing teke ra pas. Luwe parane nek sing teke wae ora pas. Iku malah repot. Ora pas. Pasange salah. Eling-eling. Iku penting mergo nggo ngawal Quran. Nggih ngawal napa? Quran. Jadi termasuk nggo ngawal. Kulo kan sering untuk pertanyaan. Gus katanya Quran itu mubin. Kenapa sih ada lafaz-lafaz yang enggak jelas? Enggak jelas itu di eranya itu jelas karena ada konstruksinya, napa? Ada konstruksinya. Misalnya ngaten nggih sing paling terkenal ning era modern. Ya misalnya Mbah Mun sepuh-sepuh sering ngendikan ngono ya ngono tak bojo ngono. Iku kan kalimat sing ora jelas. Ngono ya ngono. Tapi siapapun yang ngerti di komunitas itu di era itu ngerti. Beda blek tapi ojo nganti terus ra tobat. Proposal ya proposal tapi ya dikira-kira. Lah ya sesuai kontak ya seneng babon ya seneng babon tapi ya dikira-kira sing gelem kira-kira ya ora melahirkan prahara baru. Sing gelem ya yo gelem dirapi bodoni pokoke sing ora nglairno prahara ya iku sesuai hukumnya Islam. Baru sesuai hukumnya Islam raimu ora sesuai. Akhirnya mundur, mundur. Iku jenenge yo ngono. Tapi aja ngono. Jadi dikira-kira. Lah Quran yo akeh lafaz-lafaz seperti itu, lafaz mujmal yang kita tidak pernah tahu maknanya, tapi di eranya itu paham. Ya mau kadzalika kaya mengkono apa? Mengkono sing. Mulane ngaji to aku ben to. Laras. Iya, iku sowan-sowanan. Ngaji. Nah, iki sowan-sowanan terus takok jam pinten. Sehat sedang. Lah nganti iso keluyuran rene ya mergo sehat. Takokno. Ngaji to wong Islam iku hubungane iki kiai iku. Soalnya iya soalnya kayak gini enggak ya buka sing sowan sira gelem ya aku mau sing tutup ya ngidol ana murid sing tutup iku aku ya koyo mengkono jadi konstruksi itu ada dan Nabi itu tidak boleh kecuali ada muqaddimah. Mulane Nabi udah di Nabi pertama sing roh kudu agama liya, rupane roh ibu khaira nastura. Mergo butuh napa? Muqaddimah, napa butuh napa? Muqaddimah. Wong Nabi kok ora ana muqaddimah kan enggak jadi bahan diskusi. Ujug-ujug terus ngaku Nabi. Terus wong takok Nabi itu apa kan yo repot. Makanya menurut keyakinan ulama-ulama niku negara ateis itu lebih susah diislamkan dibanding negara yang komunitasnya Yahudi atau Nasrani. Maka ini sudah punya mau ngatur tingkat kebencian, tingkat hasad, mau ngatur-ngatur itu tok. Dan ateis kan misalnya Nabi Muhammad pun Nabi, terus Nabi itu apa? Memangnya kenapa kalau Nabi kan itu repot. Nah, tapi Nabi Muhammad ngaku Nabi di dengan orang Yahudi mesti diperbandingkan.
Lo Nabi itu dulu trennya orang Palestina, Anda ini orang Mekah kok mengaku Nabi misalnya, digugat. Lalu makanya pinter berjanji terus nerangno. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sing nasabe tok Nabi wa Ibrahim. Berarti manggone ning Mekah tapi tetap turunan wong Palestina. Ya mergo digugat. Akhirnya ana penjelasan. Kayak gue ini kok ngiyai kenapa? Wong kan nyari-nyari. Oh, macam kiai liyane mati kabeh. Ya memang itu satu-satunya cara untuk mengkiaikan. Sekali ono sing urip kan ya ketok mahjub. Mana urip suwi-suwi kadang ngrasa dosa. Mahjub kabeh. Tapi aku kan gak gelem pidato nek. Jadi kadzalika kira-kira akhirnya diperbandingkan. Napa? Sebab itu Quran sering ngendikan musaddiqal lima ben. Nganti musaddiq itu ya karena diperbandingkan. Napa? Sing gawa iku apa, terus pola-pola sosiale piye, terus pola-pola nubuwah iku piye. Akhirnya pola nubuwah digawe kok sandi intelijen. Maksudnya itu gak penting. Pola nubuwah itu modelnya gak penting, tapi itu dadi sandi. Misalnya ini contoh paling masyhur. Kan tak kei duwe iku ya tak kei wae kudu entuk napa? Entuk. Tapi Nabi ora oleh dikei duwe istilah sedekah, kudu istilah hadiah. Ya barangnya padha ya duwe misalnya. Sehingga ketika Salman Al-Farisi itu nyari Nabi akhir zaman itu kan sampai ketemu sekian pendeta. Dia ngetes ning Nabi, Salman itu kan terpelajar sekali, sangat terpelajar. Dia orang Persia. Muhammad, kamu ini orangnya punya tanggungan banyak, punya santri banyak. Kalimatnya yang gitu pertama. Aku dia kurma, kowe santrimu akeh, kowe luwih butuh sedekah iki dikekno. Tu falam ya Musa syai'an itu megang aja Nabi tidak kersa terus manggil sahabat halmu ila hadatu amsrene mangan-mangan cum. Jadi Salman hadihi wahidah ini satu alamat. Setelah itu setelah 1 minggu, 2 minggu datang lagi bawa kurma. Ya manggilnya si Muhammad. Ya Muhammad hadiyatun. Ini hadiah untuk kamu. Terus Nabi dahar sithik, seliyane dikene sahabat. Ora disimpen. Ya ceritanya ranian nyindir. Tersinggungan sih. Ya rasa sensitif kok wedok kowe. Simpen. Simpen lah. Lah kok simpen Nabi ora? Lah ora Nabi. Sing wajib bener ora. Nabi. Aku ora Nabi. Akhirnya terus hadihi iki lho. Nah itu kan lucu kan, alamatnya mau ngono tok, gak kerso betul. Tapi bagi pelakunya sandi itu penting. Kayak justru di mana-mana sandi itu ya ra ketara no. Ya biasa wae keseharian. Ora terus bulan pecah apa itu semua mukjizat tidak sandi namanya napa? Karena terlalu kelihatan. Lho Khadijah itu kan ngaji kitab sama wis pinter pol Khadijah ngaji. Niku ngongkon Maisarah, saya Muhammad itu teliti, Nabi tenan tau ora. Padahal dia karo ngongkon Maisarah jeneng lanang apa? Engko nak kowe coba ngawal wedok. Mergo Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang ngawur. Ono kowe di pengawal wedok alasane Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang. Oh, tak. Oh, Islam swasta ribet. Ning Jawa di wedok. Di wedok. Arab itu jeneng tak iku Hamzah, Tolha, Maisarah, Hudzaifah, Usama. Aku kiai. Aku tangi turu wis nyontokno puluhan. Kowe mikir ambek aku tangi turu gampang. Jeneng lanang sing nganggo apa? Tak. Walhasil itu diteliti. Walhasil suatu saat Nabi itu memaklumatkan diri ketemu Jibril. Khadijah yo lucu. Kemudian ini percaya Nabi Muhammad Nabi beliau kan punya referensi diceritani Maisarah ini itu ya dianggap referensi apa? Barang suatu saat Nabi jadi Nabi tenan. Pas itu kan belum, pas nikah kan belum kan 25 kan. Masih 15 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Barang Nabi tertakoi lucu. Sekamane ya Zauji kalau nanti ada sohibukum nadarani Jibril sohibukum datang kamu bilang ke saya. Ya pas santai-santai kalian Khadijah. Iki Jibril teko. Ya nak sedija mandok-mandok. Aku masyhur terus fatahas sarat an khimariha. Ya jika berada dibuka sebuah piye ceritanya. Ono piye sing rodok ngawur iku rodok semua. Masih dibuka apane soalnya ono sing dibuka.
Terus takoki kan Nabi. Ijek kancamu mlayu. Terus absyir kowe sing seneng kowe iku sing teko ning kowe iku malaikat tenan ora setan. Kok setan ya tambah delok. Artinya sandi ku ya lucu, maksudnya ya halal keseharian, apa? Halal apa? Tapi ku sing roh penginjil zaman dhisik, no? Aja dene istilah ya ngono wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Iku statusnya Waraqah bin Naufal. Khadijah juga sama, beliau juga penginjil. Semua orang di sekeliling Nabi itu belajar Injil semua, penginjil di sini. Mulane ketika ada Nabi karek dicocok-cocok. Klarifikasi. Kayak aku ini kan ya sinau hafid sing bener ngene. Terus roh ngene-ngene iki kan kaget kan. Loh, Oh no. Ya kan kabeh wong alim kan ngocokno. Wong alim iku ngene-ngene, ikhlas, gak golek obat. Terus senengane mulang ra sowanan kan ngerti. Ujuk-ujuk ana wong luwih seneng sowanan timbang mulang lho iki piye. Kan kaget. Cara antar wong alim kan nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat iki. Iki jenis apa? Varian baru apa kan? Karena ada definisinya kan. Ciri utama wong alim senengnya mulang. Jadi orang nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat. Oleh nyeluk jiwa fasera karuan. Misalnya, kira gitu misalnya yang fakta loh gitu. Hafid ya bodoh mas, hafid dhisik iku yo sowan jenenge mulang ali gak tak sowan. Lha iki ana hafid mulang ambek orderan kok milih. Jenis opo? Misalnya kan. Ya bodoh ngaji. Mau ngaji ya fokus ngaji. Orang tuh. Ngaji kok dolanan, terus niat hiburan ini model opo. Ya, Nabi itu juga dibaca orang-orang yang baca Taurat dan Injil. Nah, sebab itu sekali mereka iman itu disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang ngerti kitab Yahudi Nasrani yang orisinil dan mereka tidak ingin bohong, itu kenal sekali sama figur yang bernama Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Ya mereka baca. Kayak aku ngerti lah kok. Wong alim sing ikhlas, sing ya ngerti kan ada definisinya, kenapa? Ada definisinya untuk sandi ini. Itu mengerti itu ngerasa no. Naruh kitab itu hijau, naruh duit biasa. Ojo diwale. Wale ali. Ya ora niat nyindir cerita. Nek menawa sing tobat no. Kan lumayan no. Lumayan. Di saya jadi Imam Malik ono sowan mesti takok ya pengen ngaji apa. Siapa ngaji masyhur kan Imam Malik masuk kamar mandi terus semua fisiknya ditata nganggo wangi terus sowan nang ditakoki kenapa Anda seribet itu. Ujilu hadis Rasulullah aku mulia hadis Kanjeng. Wah asik sekali ngaji sowan. Nang sowan tinggal ngantuk. Ora penting. Ora mulia. Saiki ora sing sowan sing penting. Kan sing seneng ngaji ya ribet. Ngapain ngaji kene dianteng-anteng go ngalor. Ditentokno tanggale jan. Ya ben ngaji matur. Masalah. Cukuman ngono be aku kualat dunya aku. Nabe aku lho, Pak Kiai mbok nabe aku ngono. Amin. Mulu dipikir ngaji ya ngaji wae. Wong teko karek teko ngrungokno. Ibu paham yo oleh. Teko karek teko ibu paham yo. Boleh. Penting gak sowan. Yang penting gak sowan ya. Ibu paham ya, Pak? Oleh. Iya, Kelas Jibril go sawi oleh. Ya makame Jibril go sawi ya. Oleh. Mantuk-mantuk ya oleh. Penting aja sowan. Nah, semua ngaji, ya, semua seneng ngaji. Nah, itu kadalika iki sing nerang napa? Iku ngarep, penting pol ngarep ujug-ujug mislah dalika. Koyo kono kok ning ngarep mengkono apa? Ya karena tadi semua Quran turun ono muqaddimah. Nah, muqaddimah ini sing meliputi nubuwah. Mulane Nabi sedurunge diangkat jadi nabi, wis dadi gunjingan. Lahirnya wis dadi gunjingan. Iki tempat iki ora tau kering kok dadi kering. Disebut wa napa sawah. Iki tempat iki ora tau hancur kok dadi hancur.
Terus dari perdukunan biasanya ono akses langit terus saya kira ono akses. Itu mulai lahir wis dadi gunjingan. Gunjingan sak bumi sak langit. Nah, lahir kan biasa. Lahir wong tuamu sumpah mergo ada anak. Paham ya, mbokmu tambah ngomel-ngomel. Kere dua anak. Tadi lahir wis nggo musibah no. Musibah. Lho ngono men tiba-tiba gemblok. Marat ngobatno. Diken. Lah iku mulai susah wis, mulai lahir wis. Iku kowe. Dan ngerti ujug-ujuge kadalika. Napa? Kadalika. Mane wong tambah tuwa tambah alim itu. Kulo nurian ya alim, tapi ya alim saya kita tambah tua tambah alim. Mbok nak kowe ora roh. Biasane nak wong omah-omah tambah tua tambah goblok dihantam ekonomi. Error Mas, error. Kulo sering ketemu kancaku sing alumni, tak jak omongan ora sambung. Wis saiki ora cerdas, wis dihantam ekonomi. Ya, tapi ekonomi pras lho, no. Guling ya rata-rata. Guling. Rambutnya brodol. Rambutnya brodol. Pelo kabeh. Kotak kan. Nah, normale wong alim tambah tua tambah alim. Ya normale ngono kan mergo ana tajribah kan di pengalaman urip. Kaya aku dhisik kan rono. Kaya wong ngaji ku niate macam-macam ono sing saiki ro tenan. Kan dadi kiai ro tenan. Ya sik yo teori tok saiki ro tenan. Nah wong ngaji ana sing goblok ana sing pinter. Saiki ro tenan. Nah jumlah sing pertama luwih akeh ro tenan. Ya ora ya kadalika kaya mengkono iku nunjukno sistem sosial sing mengawali atau sing dadi mukadimah para nabi. Karena setiap nabi pasti diperbandingkan. Mane termasuk pintere berjanji, pintere tiba. Iku sing diadekno mukjizat awal iku nasab. Wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim tak terus. Terus Hashim mbah lambung cara Jawa ya sembah jenenge Abdul Syamsin Noval. Paham ya? Cara Jawa ya mbah, tapi sembah kandung sinten Hashim. Kenapa itu penting? Karena pertama yang disoal itu nasab. Sampai wong Yahudi, wong Nabi kok manggon Mekah. Wong Nabi ku Syam napa? Syam kawasan Palestina, Israel iku Syam, Lebanon, wae kawasan-kawasan. Akhirnya kudu diterang. Ya manggone ning Mekah, tapi mbah-mbah iku Palestina, ke Syam. Jarangan bukti ini apa? Nak Ibrahim tahu pindah ini, tahu merantau ini, ku bukti ini. Lah mulane terus ditetapno pangeran fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Iki lho, kabeh dhisik wis sepakat iki ku maqam Ibrahim. Maksudnya maqam belecak kakine Ibrahim. Oh, nak Ibrahim tahu ning Mekah. Anak tahu ning Mekah berarti potensine iku dia turunan temudi Mekah. Tapi kan iso wae dolan tapi ora ninggal turunan. Terus diterangno, ini askantu min dzurriyyati biwadin. Yo ora pancen ana sing didakoke. Kowe maca Quran minimal kaya aku. Kudung tenan duduk perkarane. Kenapa ana ini askantu? Kenapa? Quran war. Berarti salami semula. Terus nak desa gak prospek nak belah. Kok iso dihitung-hitungan ngono. Ku sanate kon. Ya maksudnya nak dilakoni rasa tapi rasa dadi cita. Istilah koni jadi rezeki ditampa. Nah kayak alhamdulillah nak ora ya gremeng. Ojo nak bilang. Ojo muni nak bilang ora payu tenan. Jadi akhirnya diterang mas ini askantu. Berarti apa? Ada zuriya yang ditinggalkan di situ. Kenapa? Ditinggalkan di situ. Nah terus akhirnya diketahui Ibrahim dan Ismail. Ismail ketemu suku Jurhum ini terus nikah. Terus ini walhasil. Akhirnya orang Yahudi ku enggak. Oh nak ngono Muhammad itu dulurku. Podo-podo min dzurriyyati Ibrahim. Terus sing iman dia kuat. Mulane iman itu yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Iman itu yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Qul kafa billahi baini wa bainakum. Terus dibuatnya sing ngene lho Mas. Qul billahi syaitan wa man indahu ilmul kitab. Saksi guru mau tahu siji Allah, siji Rasul, nomor 3 wa man indahu ilmul kitab. Iku Abdul bin Salam mergo tiyang Yahudi, mantan tiyang Yahudi. Mergo kesaksiane wong terpelajar ini kan wong gurdaku. Kenapa milih sawi? Ya ora. Ora ya alasannya ora. Kadang yo neng toko anane iku.
Lho aku milih sawi, beke milih sawi ku Imam Sawi bangga aku. Mergo aku ya roh tafsir Tobari, kutubi roh. Lho kok milih? Berarti dianggap pinter. Paham ya? Nanti kan gak milih. Godhong. Kadang sing dikai wong bar kaji. Wong seneng kitab gak modal Mas, titip. Mergo dhe kaji terus seneng dekne terus titip jitu kok Mas. Seneng kok ora modal. Cara aku gak masuk. Sudah gelem modal. Ya lengen-lengen. Jadi kabeh ana mukadimah. Lan disebut fihi ayatum bainatum maqam itu. Akhirnya dicek ternyata wong sepakat nek iku jenenge makom Ibrahim. Penting wis sepakat. Mulane kula ana versi aneh-aneh nyon sewu tambah ngurangi hormat. Iku kula ora setuju. Misale versi sunan-sunan. Kabeh wong darani misale Sunan A di tempat ini. Kowe kudu anut ijma. Gak mungkin jilan anjilin niku bodoni. Misale kabundute wali besar apa wali sapa sing nyeksani pemakaman kan ribuan, no? Ribuan kok ngajak anake jumlahe ribuan, kok ngajak putune jumlahe. Terus kowe otak-atik kemungkinan riwayatul ahad, no? Riwayatul ahad. Ora pase ning kene. Ora opo urip ngono iku. Dong. Lah zaman wong kafir ku jek kafir, darani iki ya makam Ibrahim zaman isih kafir. Zaman nurung roh wong sing jenenge Nabi Muhammad, darani iku ya makam. Lha iku pentinge wong akeh. Aku yo krungu versi-versi sing sak makome Sunan iki pas ngono iki. Aneh. Kok bisa atau Lah iya kan saiki mikir. Wong saya Gus Safi ki Mansur mati ini mesti wong akeh sing. Minimal zaman wali ku minimal berbagai. Mali zaman era sunan-sunan. Minimal wong 1000 juga ribuan. Terus bariku pesen ning anake, ya dijak ning kono, putune yo. Terus sampai ilayo binah. Lah ya nek kowe tak aku misalnya makam Ibrahim buktine apa nek iku otentik makam Ibrahim gampang kan. Zaman wong kafir-kafir wae darani iku makam. Dan itu mulane disebut riwayat jilin anjilin kabiron an kabirin itu disebut mutawatir. Napa disebut iku la yumkin tawatuhum alal kisbi ta alal kadhib. Gak mungkin mereka gawe konsensus kepengin bodoh. Mosok koordinasi bodoh ini saiki sampai dhuwit. Kan gak iso koordinasi orang masa lalu kan. Iku iso ngrekayasa saiki tapi kan gak iso ngrekayasa orang dulu. Lan cara kula makam Wali Songo ya sanut konsensus wae. Wis ora usah aneh. Lah soal kowe saling ngrasa wali, tapi aku muka safah go sering. Ya tak takone ku jin sapa sing gawe goro-goro ambek kowe iku jin sapa. Kelakon. Dong ya. Jadi ben gampang lah. Soal ono versi-versi ya anggap iku versi tambah ngurangi hormat tapi kita tetap ngikuti sing konsensus. Napa? Konsensus. Kok sing ono jaminan la tastabu ummati ala dalalah. Gak mungkin konsensus. Ya kok ngene iki lawong ya konsensus. Sing ngaji jalan tenan misale ki enom ya aku. Ya iso wae di versi saged ae mundhik ya lakon-lakon iki. Konsensus satu lakon. Lakon iki. Paham ya? Saya nak wong akeh ini kan mosok sok menaki bodoh ni kabeh. Dong ya. Nah, jadi gue ngerti kena apa kok kita percaya itu makam napa Ibrahim wong zaman wong kafir wae percaya. Nah iku Ka'bah iki makam. Buktine wong kafir percaya ngene. Lan jegeman ke nyalano pangeran. Berhala iku salah, sekarang berhala ora salah. Tapi kowe aja nyalano pangeran kok tau ono peristiwa berhala pinggire Ka'bah iku aja nyalano pangeran. Justru itu bukti nak Ka'bah kok orisinil. Wong kafir udah kok pangeran ben pangeran entuk barokah ya lucu. Kok pangeran kok butuh barokah. Ya lucu asline. Ben pangeran iki entuk barokah tidak kok pinggire Ka'bah. Ya rada aneh tapi iku tetep penting. Pentingnya iku berarti nak iku Ka'bah iku mujmalah. Wong kafir wae ikrar nek iku Ka'bah. Buktine iku nak nyowakno yo kafir. Berdaya kan lucu. Paham ya? Dia ngomong, ya bro itu salah. Tapi kalau nyalano pangeran kok tahu gawe peristiwa iku. Dong. Paham ya? Jadi orang berhala niku niku salah. Tapi kalau tahu nyalano pangeran. Kenapa pernah bikin peristiwa itu? Itu penting mergo beda di ijma lah. Ka'bah yo niku hatta indal kufar apa hatta indal kufar. Lalu kalau tambah tua aku tambah pinter. Maksudnya nak sampean goblok saiki nak masuk bantuan iki. Jadi orang harapan apa? Harapan. Dene tua tambah goblok ya alhamdulillah.
Ya jeneng alhamdulillah tetep lillah lah piye menah ora alhamdulillah. Kowe goblok ya alhamdulillah pinter ya. Mosok alhamdulillah Zaidin. Nah, ana kok protes. Goblok alhamdulillah wae sapa ora apa. Alhamdulillah. Ya jadi pangeran ini. Nah lucunya terus wong Mekah ya padha. Mereka itu bangga nak. Jadi anggap turunan Nabi Ibrahim. Penduduk Mekah itu disebut dzurriyyatu Ibrahim, disebut ahlullah. Zaman kafir, napa? Zaman kafir predikate ahlullah, mergo jaruah nanggani Ka'bah. Ya, akhirnya tidak ada keraguan sama sekali nak titik sing dimaksud Allah Ka'bah yaitu. Padahal di tempatnya kan buatan meyakinkan. Suatu tumpuan, seram itu lah cara posisi di sini kan. Saya kan keren, no? Tiga hotel Jawa, sengambung bayar, macam-macam lah kan keren, no? Ono Astari kan ketara nak ikut apa di sini orang. Terus waktu tumpuan terus. Iya, nggak tahu kena banjir barang, semuanya ribet tuh. Kalau tadi gue diganti terus. Ya itu pentingnya ngaji ilmu usul fikih. Nanti kalau suwon nah, yang senang tafsir itu ya ngelotok usul fikih karena konstruksi usul fikih itu yang bisa mengawal kue dari itu. Mungkin ahli tafsir mau sinau sawidak ora iso. Kudu ahli usul fikih sing ilmune ruwet. Sing ilmune ruwet. Zikrus sa iku nafsun li ghairihi au mujarradu zikri. Semua ngono gitu. Jadi zikrus sa iku niate nafsun li ghairihi apa elingem iku perkara sa. Apa yang mau kepengen ngomong terus geger kan lah anak niate nafsu diwiri iku nglahirno mafhum mukhalafah nah ora ya ora lagi maca raine tok judul al mantuq wal mafhum al mantuq madalla alaihi lafzi madalla alafzu fi mahallin nutqi wal mafhum iku ora fi mahallin nutqi mahal kok mahallun nutqi. Ya misalnya ini contohnya ya, aku misalnya di acara terus aku ngomong ini Zaidun itu teko. Isowah ngomong Zaidun kok iling ku Zaid, ke Zaid wong unik lah. Ndi kritik wis lucu. Sing aku iling terus muni Zaidun. Nak niate mergo iling gak nafekno rawe Ki Mansur Gus Hafiz. Paham ya? Tapi nak niate Zaidun nafekno liyane ora teko. Lha iku di mafhum mukhalafah. Misalnya Gus muni Gus Pak ngendikan Zaidun, berarti sing liyane Zaid ora teko. Iku penting usul fikih. Lah nek nyebuti Zaidun mergo sing eling utawa sing sering, iku gak diakibat mafhum mukhalafah. Kaya ayat waroba ibukumul lati fi hujurikum wong ora oleh nikahi anak tiri sing serumah. Mergo umume anak tiri iku katut mboke. Tapi tidak melahirkan hukum aras rumah ya tetap haram bocah kok. Mergo nyebute fi hujurikum iku lil ghalim apa? Dong. Lah kowe ora kepengin ahli usul fikih, nek penyanyi aku ya ben ahli tafsir. Kowe kudu utek iku ngaji usul fikih. Nek nyanyi aku tok wis tau sofi gak ngangkat. Mboten ngangkat. Cuk waduh cuk. Mboten iki buat kompetisi to. Wa fi dzalika falyatana fasil. Wis usul. Ya minimal lu bulu usul jamul jame terus. Wis sing usul fikih kok itu lahkam. Terus soal aku. Pun timbang Gus. Maksudnya judulnya kitab sambil ora usah isi dia judulnya kitab. Jadi usul fikih itu sing mengawal teori-teori sing disebut ning Quran ning hadis. Karena itu yang perangkat muqaddimah itu perangkat muqaddimah. Ya misalnya ngomong orang zikrul badi wa iradatil misalnya wa antasma'u bainal ukhtain. Ukhtain itu disebut mergo umume wong misalnya Rabi Bakyune kadang getun mergo roh adike luwih ayu. Rabi adike yo kadang getun jebule ayu. Dadi sing potensi kepikiran iku antasma'u bainal ukhtain. Nah, sok benal mar'ati wajad dadi ya lho wae ra wis umur 70. Kan yo ora kepikiran kowe ngrabi cawe wedok plus error. Tapi tetep ae wa antas mau benal ukhtain min itlaqil badi wa iradatil qul. Sing haram ora mung benal ukhtain. Kowe ngrabi sri plus budine ya ora oleh, plus bulike ya ora oleh. Terus bae ora usah ora oleh ya. Mau ya mau. Dong. Lah akhirnya lafaz ukhtain ini disebut karena apa?
Disebut karena golipe lanangan kaya kowe iku sering kepikiran rabi adik getun mergo ayu. Baik. Rabi bae getun kok ora sabar sithik cah adik. Lanangan kelakuan ngono akeh gak? Akeh gak? Blangkrak. Nggih. Wali murid walian akeh, Mas. Pas lamaran ngejokno adike, Mas akad. Nggih, Mbak Yune. Akeh gak sing kebodoh lho. Nggih, lamaran ngejokno adike, pas akad. Baik. Mas, Wah. Lah iku ngono kan ruwet to. Dadi sing pensi iku benal. Mbak Yune. Dong ya. Lah nek misale kowe terus goblok ora usul fikih. Sing haram bena ukhtan, ora ukhtan yo halal. Oh goblok yakin. Dong ya. Jadi kena penyanyi aku, aja sinau sawi tok. Sinau apa? Lanya. Oh lumayan. Ngotok lah sono. Mati-mati menurut. Saingannya berat kok. Mati beratnya. Begitu. Ben ki ngerti ya, itu ngaji tafsir yo ana perangkat usul fikih, kaidah fikih. Sekarang anak usara wis karuan bahasa Arab no. Sing wis kliwat lah. Jebule merofak nasab ora iso. Mestine rofak waca juar. Aduh rusak no. Kok mukadimah wis gak menarik no. Gak level ya wis gak menarik. Wis tak dono santai-santai ra jelas wis. Ngatasi. Ya wis ra saiki kadalika. Kaya mengkono-mengkono. Nah, kaya mengkono-mengkono iku di erane iku jelas. Ngomong kok misla dalikal kita yuhi ilaika. Gak digenti maksudi. Barang ilal lagi mau konflik digenti wa auha. Ono nek kok wong komplika kok yuhi fi'il mudhari. Nah komplika yo auha. Iya maksudi. Padahal sama ra iskal tuh. Oh lah iya. Jadi maksudnya itu cara cek suka getun aku neraka. Jumlah sing ngaji ora terbersit kan? Bodoh. Aduh. Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Lalu tetap kegungane Allah mau te apa fis samawati ing dalem pira-pira langit wa malan apa fil. Ya oke roh ya dadi kenapa berjanji tiba kitab-kitab madaih cerita wa ba'du faqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu penting untuk perlawanan terhadap zaman itu sing disoal wong Yahudi asal usul Kanjeng Nabi. Mergo trene Nabi sangka napa Syam. Terus diterangno, gene Nabi iku senajan to saiki wong Mekah tapi gene gen Syam. Terus nganti Nabi Ibrahim. Napa Nabi? Mulane Quran sering nyebut Nabi dengan identitas itu millata abikum Ibrahim. Karung Yahudi banyak sing taslim, akhirnya akeh sing Islam. Sing jenis rahasud, jenis sing ora bahiyam benahum iku terus do apa? Islam. Lah Islam Yahudi iki dadi kebanggaane pangeran. Sampai disebut waman indahu ilmu. Muhammad sing dadi saksimu wis cukup Allah lan wong sangka ahli kitab. Mergo kesaksiannya berdasar empirik, berdasar referensi, berdasar kajian. Sementara sing kafir berdasar drengki. Lha wong drengki kok dimusuhno kajian ilmiah ngono. Maksudnya kan ora level apa? Ora. Dong, drengki kan gak butuh modal kan. Mau butuh ra ikhlas kok. Lah ilmiah kan iya cangkem. Drengki cangkem. Misalnya kan berdasar ilmiah. Kayak misalnya Gus Afif itu butuh wahyu. Nanti berdasar ilmiah kan diteliti. Kok iso gelem sebab apa mahabbah sing kuat? Apa bocah iki sing masalah? Iku ilmiah. Lah dergi kan enggak, pokoke dergi ae, ora langsung tak wis gak dergi. Ora iso ora bener. Tapi nek ilmiah kan dikaji. Apa cah iki ku rondo? Apa pinter ngrayune? Apa ngentekno tegal? Nggo proses kan relevan. Iya, apa ngentekno dukun kan terus diteliti. Napa kan? Lah iku ilmiah napa? Ilmiah. Teragem. Lah wong sing iman mbek Nabi mesti wong sing berdasar ilmiah diteliti. Tenan gak Muhammad ku Nabi asal usul nasabe piye diteliti bener. Sandi-sandi kenabian yo bener. Wabe yo bener. Itu disebut kesaksiannya waman indahu ilmu kita. Sementara sing ra cocok mau berdasar khas pokoke ora. Kan ra level. Pokoke. Toh
Kowe ilmiah ta drengki. Ya kadang ini. Nah kali-kali kok Ibnu Soyad. Saya itu dicakap ya bener, tidak batil ya. Wa malan apa fil ardi kang dalem bumi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Jadi liyane Allah iku wis kabeh wae apa, kabeh iku budake Allah, kabeh ciptaane Allah. Wa wa ta'ala al-aliyyu dzat sing agung, ala khalqi ngatasé makhluk Allah, al-azim sing agung atau besar al-kabir. Ya besar iku maknane ora tersentuh, ora terkalahkan. Ya besar iku apa wae terkait wae Allah. Takadu samawatu. Kira kita takadu nih. Kita iklan tak wal ya ilan ya kadu. Nak sing ya kadu berarti karena samawatu tidak muannas hakiki. Mulane angsal teng fiile tetep mudzakkar. Ndang ngono buat. Kandang ngono niku rodok teror, tak niatin nek ben wong-wong ora saenake nafsi niku ora ora iso. Apa meneh usul fikih. Koyo-koyo ahli tafsir. Kita wih makhluk gaib itu aneh, no cara kene sing nekuri tafsir wong aneh. Tapi sing lawan rasa aku ya sing ngene iki. Cukup ya? Cukup. Ngatasi. Enggak pepel nih. Kiwal tangan. Ya tafattorna, yan fatirna. Wong suci ana dengan harokate itu berdasar pilihane dene. Lan jalan. Jadi harokate sing resmi ngono yan fatirna. Padahal kira gitu niku. Ya tafattorna. Binun iklan. Nek binun maksudnya itu macane yan fatirna. Ora non ning ya iku mboten apa? Yan fatirna. Wis ana sing tau sinau lu. Ngono none fae buktindo. Ya tafator, nah kalau siapa yang baru nang faiz mungkin dia benar, atau itu mungkin tua, ya rusak no. Wa fikiraatin kita iklan tak batas til, kira gitu. Ya tafator, nah kan tak, maksudnya ya tak baria itu tak. Tasdid to, kok nak tasdid kena Islam swasta ini repot. Islam legalitasnya luruh, legalitas negara, legalitas swasta itu sekseni wong akeh. Min fawqihna saing dhuwure samawat. Etan sakku tegese meh jebol apa kul wahidatin. Insikaku jebol to pecah apa kul wahidatin saben-saben suci faqal lati saudure langit talira kan nyandinge apa lati ing sama. Mergo min agamatillah saking agunge Allah. Jadi rumah samu jadi malaikat langit gue enak ra enak. Saking parake pangeran iku grogine masyaallah. Sementara kene bumi mergo atur rokal. Saya itu. Jadi tetap itu justru malaikat sing ring satu iku tegang. Nah, meskipun kita yakin ijma Allah la yakhlu fi makanin tapi tetap bayangane ulama ning gone rasa. Mulane disebut khoyali ning gone rasa ya dibayangno ana parek ana adem. Meskipun itu nisbatnya ke kita, bukan ke Allah. Kalau Allah itu layak hulu fi makanin. Ya tentu malaikat sering satu orang itu langit itu ya mas ya. Langit sing ning ngisor ya, sing dhuwur kuat sing ning ngisor. Mergo sing ning ngisor ora pati wedi nemen-nemen dadi tenang. Kira-kira ngono kaya. Lho gak ora aku mesti sinau aku. Mulane sing paling nemen sing minfau kihina. Mergo luwih grogi ya. Jadi kalau cah dalam sing pinggire Mbah Mun Pol Guri sorokokan. Iso weanan barang Joko dalam tapi iso weanan sing pinggire pas sing paham. Ayo mlane min fauqina justru langit sing ring satu iki sing ribet apa? Kudu pecah wae perkarane saking gak kuat. Iku tenang. Langit bumi tenang. Roh kowe lho dangdut macam-macam malah lagi tergurur. Tenang kan. Mongkon wis sing didol langit wong iso kan malah kelakuan ngene-ngene. Ya jebule ning donya ngono dangdut. Jebule ning donya ribet kan ribet. Akhirnya tersiksa kan kok ngono tok lho wiridan wis wiridan. Ono istigo sabaran. Itu langsung pol dhuwur Mas. Kan gak rodono. Roro-roro wisata, roro-roro kotor, roro itu mau pengira. Itu jenis takadus sama waktu. Ya tafatur namin fauqihinna. Jadi justru sing masalah itu sing ring satu. Langit sing isor poti musuh. Poli. Ya mereka rapati itu bersinggungan langsung no. Itu hebat itu. Nggak segera marah mikir krono.
Lho aku iso ora perkara maca kitab, Kang. Ya pancen diparingi iso mek pangeran. Kok pantese iso pancen. Pangeran yo milih kan sing pantes iso sapa. Maksudnya sing pantes iso sing khidmah wis suwi. Orientasine ngaji Isra kepikiran. Dunya kula mboten kepikiran. Kowe kepikiran to urip kon kok dadi ahli Quran piye. Tamu mek ngaji kok milih. Kok ono hitungane. Allah karim. Enak rumah kome aja peksa lho. Ben kere ta ya. Maksudnya cerita kowe ora cerita kowe lah ora mbakas wong liya sing kowe. Kowe nak makome aja. Wal malaikat te para malaikat yusabbihuna wa tasbih malaikat bihamdi rabbihim kan mujine pangerane para malaikat. Ya mergo roe pangeran iki kegiatane akhire maca napa tas. Sementara wong ning bumi wis ado, kegiatane macam-macam. Ngado napa? Mulabisina tegese nglakoni kabeh, pakaian kabeh mane apa? Berpakaian mulabis ya nganggoni kabeh ya. Napa ya maturane menganggoni kabeh alhamdulillah maring muji Allah. Lah malaikat seneng langit itu kan ngerti Allah iku parek ana neraka ana swarga kok ning bumi wong do polah. Ana sing dandutan, ana sing gosip, ana sing hasud terlembagakan. Hasud di grup. Dadi makel wong ora do arung di-share, Mas. Hasud wajak. Amit tenan. Lah akhire malaikat sing roh kekuatan langit itu roh kekuatan bumi wis tau Gusti sepuro Gusti. Pakoan kok ngono. Tekan sing hafid iki golek-golek Gusti. Lha iku akhire wa astaghfiruna liman. Dadi cara kowe dadi malaikat langit itu mesti pilihanmu delok mendhuwur kepen maca tasbih, delok mengisor kepen njalukna sepuro. Mulane nek ana wong salah kok maksudno iku nak iso. Piye-piye tradisine malaikat nek wong salah iku dijalukno sepuro. Nah iso. Nah iso isa-isa. Sebenarnya ngojo mateni yo minat loh. Ya bisa sithik ya apa? Sithik syarat ngilangi udun apa? Cara iso nak mantau ora ngono iku udune iki Mas. Syarat to. Tapi aja kriminal aja. Ya tadi malaikat sange apik seperti Mansur nak ndelok mendhuwur kepingine maca tasbih. Ngisor iku wong kok budine ngono. Lah ora di Surabaya ning masjid maksud. Masjid kok masjid nek ana rapat terus rokok. Mbok mang. Masjid gone etika. Tapi apa disalahno nyatane ya rapat pengajian. Ora disalahno masjid kebal kebun. Lha iku pilihane malaikat. Wes wis dijalukno sepuro wis paling aman. Ora usah takon hukume piye, ora hukume. Hukume dijalukno sepuro. Wes iku paling aman. Enak malaikat. Iku malaikat. Malaikat kan gak enak rokok ora enak mangan, dite lebah janggal kan ini. Belok kok dilebok. Maksudnya iku piye? Belok kok dilebok. Lho cara ngene Mas, cara dilebok terus dilek malah ra janggal. Mergo dilebokno kudune kan dilek. Lah iku dilebokno kok ketok. Bingung kan? Ini maksudnya itu piye? Lho, nak mangan karuan kan dilebokno ya dilek. Tapi malaikat itu wong apik, makhluk apik. Roh ngono ora komen terus dijalukno. Mulane kena ben dadi wong apik pokoke njalukno sepuro. Ana wa mafil ummati Muhammad wa marham umat Muhammad wa asli umat Muhammad wa fir li ummati Muhammad. Jadi hubungannya kita be umat Nabi pokoke ndongakno. Ora usah kadang cangkeman ngukumi. Apa gunane ngaji nek ora paham? Ora usah ngomong ngono. Apa gunane ngaji nek ora iso nglakoni? Ora usah ngomong ngono. Jalukno wae sepuro. Bocah kok kecangkeman. Ora tau ngaji malaikat tuh. Lah aku wis kiai mboten ate Mas, kalau dipikiran ora. Wis mboten ate. Soale rahmate Nabi pikirane njaluk sepuro mboten. Kula kan wong waras jadi. Mas kan kula sering ngaji Quran. Hubungannya malaikat mbek kita apike ngono. Wa astaghfiruna liman. Mosok kene ngaji Quran ra dadi malaikat ngono terus kepah-pah. Bisa ngamuk. Kok sesuai syariat Islam beruang orang lem kue pahbau ya syariat Islam. Pahbau ya syariat apa? Syariat Islam wa astaghfiruna liman. Delok hadis Nabi kan anjen wong Islam sing seneng Nabi nangis.
Nabi ketika wafat itu intaqala ila rafiqil a'la. Wafat itu pindah ning alam ar-rafiqil a'la. Karena Nabi itu hakikatnya tidak napa kapundhut. Hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Wa fi riwayatin wa wafati khairun lakum. Aku nak urip iku ya apik. Mergo nunggoni kowe. Tuhaditsuna wa tuhaddatsu ankum. Aku nak ijek urip, kowe iso kumpul aku, kowe iso ngaji hadis aku, iso jagongan. Mesti jagongan bakas ilmu lah. Nah aku wis gak ono dawuh. Ya apik. Mergo pas aku jejer pangeran. Aku nek jejer pangeran nak roh kowe apik aku seneng. Tak puji ning pangeran. Nak aku elek, aku kan parek pangeran tak jalono sepur. Lho kok apike ngono. Iku prilakune nabimu. Para bapak. Kok iso dadi koyo kowe ngene iki. Maksudnya dong ya. Dong ya. Yo foto. Iki cara ra ketungan ngajak dadi. Ora mbok lire ora pikir boten. Kasut tenan. Dadi nabi saking apike. Wis aja ngaku nak wis gak ono. Wis wafat cara bahasa lahir. Tak ulang lagi cara bahasa lahir wis wafat. Karena hakikate nabi itu napa? La yamut. Aku nek isra ono malah penak wong aku awar pangeran. Tu'radu a'malukum tu'radu ngamalem diketono nek. Mulane kowe iku sing diisin sithik. Kowe kelakuanmu didelok kanjeng. Iku semaan pas sedar kok andang-andang iku nabi ya versi. Rapat ning masjid temen mangan iku nabi ya versi. Tapi nabi begedhe nyatane acarane acara pengajian. Deban balik sangoni piro ku nabi yo beres. Wong ape nyangoni kiye ini kok diitung. Bareng ana sing usul 10 juta kakean. Ora kok nyangoni kiye ini kok jawabe kakean. Kecangkeman. Lah sing usul akeh lha ku urun yo ora lho. Wah, sing usul akeh gak urun. Lha iku cara kira dijalono sepuro nabi tuntas. Rapat kok ngono, apa rapat kok. Ya Allah. Nah, misalnya Mas Sampan jadi kiai ini tersinggung. Ternyata 3 juta itu dari sekian rapat. Tapi kan jelas terus. Jong nak aku serawno, malah penak. Bergabung awar pangeran. Amalem diketono nih. Nak gue apik, aku muji pangeran. Nak kelek tak jalur mesti. Orang kemati gitu. Nak gue elek, aku tak koordinasi malaikat.